Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana, dan juga sahabat da'iyah dimanapun kalian berada. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam juga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya, dan tak lupa juga kepada kita semua selaku umatnya. Dewan juri yang arif dan bijaksana. Sering kita dengar pada berita, tidak sedikit seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, atau seorang murid yang durhaka kepada gurunya. Maka dengan demikian, mereka harus mendapatkan penanganan khusus supaya penyakit tersebut tidak menyebar. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato yang berjudul Berbakti kepada Kedua Orang Tua. Sahabat da'i dan da'iyah, dalam Quran surat Al-Isra telah dijelaskan mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua, terutama seorang ibu. Karena mereka yang menjadi kedua orang tua kita sudah susah payah mengurus kita sejak kita dalam kandungan sehingga kita sampai sekarang. Dalam memposisikan ayah dan ibu, sebenarnya kita harus bagaimana? Apakah cukup berbakti kepada salah satunya, atau apakah ada yang lebih diutamakan di antara ayah dan ibu kita yang sangat luar biasa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk bagi kita untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti di atas. Sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih mereka. Hadis tersebut memiliki arti yang berbunyi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku berbakti pertama kali? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Maka orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Orang tersebut kembali bertanya, kemudian kepada siapa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Orang tersebut kemudian kembali bertanya lagi, kemudian kepada siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kemudian ayahmu. Cobalah sejenak kita bayangkan apa saja kegiatan seorang ayah dan ibu. Mungkin seorang ayah pada hari ini, beliau sedang berkeringat di ladang mencari nafkah, sedang kepusingan mengurus dokumen rapat, atau bahkan sedang kepanasan berjualan di bawah teriknya panas matahari yang menyiksa. Sedih bertaburan duka rasanya jika kita membayangkan hal tersebut. Sekarang cobalah kita kembali bayangkan seorang ibu, bunda alias mama kita di rumah. Apa saja pekerjaan seorang ibu di rumah? Ibu sudah menyediakan sarapan sebelum matahari bangun, mencuci piring, membersihkan rumah, melipat pakaian, bahkan ikut berjuang bersama ayah demi mencukupi kebutuhan kita untuk bersekolah. Coba kita bayangkan lebih dalam lagi, lalu kita rasakan bagaimana lelahnya seorang ibu mengandung kita selama 9 bulan bahkan lebih. Kemudian setelah itu melahirkan kita dengan penuh peluh dan darah. Sungguh melelahkan.
Bahkan ibu bertaruh nyawa demi mempersilahkan kita menatap dunia ini. Sedangkan kita, di saat kita belum ada gigi dan kita hanya bisa menangis, tiada halnya siang hari, bahkan sampai dengan malam hari. Sejatinya kita sebagai seorang anak, yaitu kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita harus patuh, harus hormat dan taat kepada keduanya. Dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Isra ayat 23, tertuang dalil dengan kalimat "Fala taqul lahuma ufin", yang artinya jangan sekali-kali kalian berkata atau kepada keduanya. Kalimat tersebut merupakan sebuah larangan. Secara tidak langsung, perilaku mengeluh dan membantah perkataan kepada kedua orang tua hanya akan mengantarkan kita kepada lumbung dosa. Padahal kita tahu bahwa ridho Allah bergantung kepada ridhonya orang tua. Maka dari itu kita perlu menyayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi sewaktu kecil. Lakukanlah yang terbaik untuk menyenangkan kedua orang tua kita, terutama selama keduanya masih ada dan selama kita masih sempat menyayanginya. Dan yang terakhir, jangan lupa lantunkan doa terbaik agar kita bisa bersama-sama dengan mereka di surga nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fatul qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tak lupa juga saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Al-Jamiatul Wasilah yang ke-91. Majulah wasilah zaman berzaman.